Halo, shalom guys, ketemu lagi. Saya senang banget ketemu kamu di sini. Gimana kabarmu? Ya, kamu boleh tulis di kolom komentar bagaimana kabarmu. Apakah ada yang perlu didoakan? Nanti tulis di kolom komentar pergumulan apa, nanti saya akan doakan ya guys. Guys, hari ini saya mau sharing sama kamu sesuatu yang saya percaya akan memberkati kamu guys. Ya, jadi kamu mungkin sudah baca judulnya ya, happy-happy dalam hidup. Ya, bersenang-senang dalam hidup. Nah, guys, kamu pernah nggak? Kalau saya kemarin pernah beberapa waktu yang lalu melihat Cristiano Ronaldo, pesepak bola yang terkenal itu, ya, yang gajinya termahal itu, yang populer itu, dia itu kayaknya mempraktekkan ayat ini guys. Pengkhotbah 5 ayat 17. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Guys, saya lihat di konten Cristiano Ronaldo itu lagi latihan. Jadi pesepak bola profesional itu sehari latihan kan guys. Setiap hari latihan maksud saya. Ada yang 2 kali bahkan. Pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Maaf, pagi dan sore. Nah, saya juga punya teman. Dia pebasket profesional ya. Dan dia juga bilang bahwa setiap hari latihan itu 2 kali. Pagi dan sore atau malam. Nah, tapi guys, yang saya lihat dari Cristiano Ronaldo di konten itu adalah dia itu enjoy dalam latihan. Nggak tegang, nggak stres, nggak terlalu serius gitulah kira-kira. Tapi dia menikmati. Dia apa guys? Ya, dia menikmati guys. Dia ketawa, dia kejar bola dengan tekniknya gitu ya. Lalu dia ketawa lagi, bercanda sama temennya. Menikmati banget sepertinya. Nah, tiba-tiba saya menyadari bahwa hidup ini jangan terlalu dibawa tegang. Jangan terlalu serius. Ya, sesekali serius itu baik. Serius, fokus, baik ya. Tapi jangan terlalu menjadi tekanan, menjadi stres. Ya, karena ayat Alkitab tadi bilang, ya, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, guys, saya mendorong setiap kita. Ayo kita bisa bersenang-senang dalam hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, guys. Ya. Nah, gini. Mungkin ada yang bilang, Kak Jim, gimana mau bersenang-senang? Hidup ini banyak masalah. Masalah ini belum selesai, masalah itu belum selesai. Nah, jadi gini guys, saya mau bilang gini, masalah itu selalu akan ada kok. Ya, hidup itu punya sahabat, punya teman yang gak pernah pergi, yaitu masalah guys. Kapan dalam hidup ini masalah benar-benar pergi dalam hidup kita? Ya nggak mungkin ada. Kecuali kita meninggalkan dunia ini. Ya. Tapi selama kita hidup, kita masih pasti akan berdampingan dengan masalah. Ya. Kalau kamu tanya saya, Pastor Jim, sering bawa sharing, bawa renungan, bawa khotbah. Apakah punya masalah? Woi, banyak. Banyak guys. Tapi saya nggak mau masalah-masalah hidup saya menghentikan saya. Amin. Saya nggak mau masalah-masalah hidup saya menekan saya, menahan saya, meremukkan saya, menghancurkan saya. Saya nggak mau.
Saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk bersenang-senang. Saya memilih untuk happy dalam hidup. Ya, karena happy itu pilihan. Amin. Masalah tetap ada, nggak apa-apa. Ya, tapi kita tetap bisa menikmati hidup ini. Katakan amin. Nah, guys, saya mau kasih tahu dan mengingatkan juga lah ya, hidup ini tidak ada yang sempurna, guys. Benar nggak? Kita hidup di dunia yang dikuasai oleh penguasa di udara, yang di dalamnya juga ada manusia-manusia yang lemah, ya, manusia-manusia yang hidup dalam masih daging, ya, egois dan lain sebagainya. Itulah hidup, ya. Gak ada hidup yang sempurna. Lalu kalau kita bermimpi, saya pengen hidup saya nanti sempurna, no, tidak akan terjadi, guys. Lalu juga tadi, kalau ada yang bermimpi bahwa berharap bahwa saya pengen hidup saya di kemudian hari nanti gak ada masalah sama sekali. Gak mungkin, guys. Ya, karena hidup ini gak sempurna. Saya mau kasih tahu juga, keluarga kita gak sempurna. Pasangan kita gak sempurna. Istri kita, suami kita, anak-anak kita gak sempurna. Orang tua kita gak sempurna. Bos di kantor kita juga gak sempurna. Atasan-atasan di atas kita gak sempurna, guys. Guru-guru kita gak sempurna. Pendeta kita gak sempurna. Pemimpin kota, pemimpin provinsi, bahkan presiden itu gak sempurna. Gak ada yang sempurna. Hidup ini memang tidak sempurna. Berdamailah dengan itu. Amin. Menerima dengan lapang dada. Ya, itulah kehidupan. Ya. Nah, lalu guys, nikmati aja hidup ini dengan segala ketidaksempurnaannya. Amin. Memilih happy, memilih terus bersuka cita walaupun ada tantangan, ada masalah. Ya, memilih untuk menikmati hidup kita. Alkitab tadi bilang, hidup yang pendek. Hidup ini pendek, guys. Hidup ini terlalu pendek untuk kita tidak menikmatinya. Amin. Oleh sebab itu renungan ini mengingatkan kita semua. Ayo bersenang-senang dalam hidup, bahasa Alkitab. Ayo menikmati hidup ini. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu stres. Tanggalkan semua beban itu. Sebab memang gini, iblis pengen kita itu stres. Kita kacau. Kita hancur. Kita tertekan. Kita murung. Kita nggak happy. Itu memang maunya iblis. Kenapa? Karena pada saat kita down, maka kita tidak bisa menikmati hidup kita. Maka kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Maka kita tidak bisa produktif. Kita tidak bisa berkarya dengan maksimal. Amin. Itu yang dikehendaki iblis. Tapi hari ini Tuhan pengen kamu bangkit. Udah nak, berdamailah dengan hidup ini. Dengan keadaan hidup ini yang tidak sempurna. Pilihlah happy-happy. Bersuka cita. Pilihlah bahagia. Pilihlah senyum. Pilihlah bersenang-senang dalam segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya, bersenang-senang di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ya, amin. Dosen teologi saya bilang, ya, selalu dalam Facebook statusnya. Ini saya sebut aja, ini dosen favorit saya nih. Ya, salah satu favorit saya, Fran Silalahi. Dia selalu bilang, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia, guys. Amin. Hai teman-teman, jangan lupa bahagia. Hidup ini pendek untuk diratapi,
untuk dibuat sedih. Ya, jangan lupa bahagia. Hidup ini diberikan Tuhan sama kita nggak lama. Umur manusia 70-80 tahun. Nikmatilah. Happy-happylah. Jangan murung. Jangan bersusah hati. Biarkan yang nggak bisa kamu ubah. Biarin. Ya. Kadang kita ini stres. Kita pengen mengubah keadaan. Mengubah orang. Tapi nggak bisa. Kita stres. Ngapain? Saya mau bilang, lepaskan itu. Ya, biarkan itu. Kalau kita nggak bisa ubah, serahkan pada Tuhan. Sesimpel itu. Amin. Lalu, ini nyebut merek toko nggak apa-apa ya. Kamu tahu Miniso? Beberapa kali saya nganterin anak saya ke Miniso untuk beli pernak-pernik. Nah, dia punya slogan menurut saya oke sih, bagus sih. Ingetin kita juga. Life for fun. Hidup untuk fun. Senang-senang. Happy-happy. Amin. Saya berdoa, saya berharap kamu yang sering hidup dalam kesusahan, susah hati, tertekan, ayo mulai memilih hidup happy, hidup bersenang-senang. Amin. Hidup memilih untuk sukacita, walaupun keadaan mungkin tidak ideal. It's okay. Guys, hidup saya juga gak ideal. Tapi firman Tuhan ajarin kita memilih untuk setia. Memilih untuk bersukacita. Bersenang-senang. Bahasanya keren loh Alkitab, bersenang-senang. Ya. Nah, saya mau bilang gini guys. Kalau kita mengubah ekspresi wajah kita, mengubah tingkah laku kita dengan ekspresi yang happy, yang senyum, yang kadang-kadang kita bercanda, nggak terlalu tegang, ya. Kamu tahu nggak? Itu bisa mendatangkan berkat. Ya. Kenapa? Karena kita akan disukai orang-orang, guys. Setuju dengan saya? Kalau kamu melihat teman kantor, teman gereja, teman sepelayanan, dalam keluarga besar, ada seseorang yang senyum, ramah, suka bercanda, suka ketawa, ngakak. Halo? Nah kan pasti kita senang sama dia. Kita mau deket sama dia. Kita nggak takut deket sama dia. Coba bayangkan kalau kita ini mukanya serius banget. Ketawanya susah. Semua orang pada ketawa. Ada satu momen, ada satu kejadian, ada satu cerita lucu. Kita cuma Maka orang akan takut sama kita. Orang nggak mau deket-deket sama kita, guys. Amin. Ya, jangan mukanya muram, mukanya kusut, nggak bersahabat. No, buang itu semua yuk. Sebabnya orang akan enggan, takut dekat kita. Tapi kalau kamu orang yang menyenangkan, orang yang easy going, menghargai orang lain, senyum, ramah, menyapa, tertawa. Ada orang bilang, tertawalah yang kencang. Ekspresikan, it's okay. Maka mungkin orang bisa suka sama kita dan akhirnya bisa mungkin kasih berkat buat kita. Kerjasama dengan kita. Ya, ajak kita pelayanan bareng. Ajak kita melakukan hal-hal yang lebih besar. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau orang Jawa bilang apa? Wajah ngerejekeni, rupane ngerejekeni. Wajahnya itu membawa rezeki, gitu kira-kira. Ya, ayo guys, mulai buang segala hal kemurungan, merasa tertekan. Ya, pilihlah happy, bersenang-senang, kata firman Tuhan.
bersuka cita. Yuk sekarang ubah muka kusutmu. Ayo senyum. 1, 2, 3. Kayak foto ya. Senyum. Belajar senyum. Masih ada mukanya. Oh. Senyum guys. Ya, belajar senyum. Kalau saya pernah praktek nih. Kalau pagi kayaknya lagi nggak mood gitu ya. Lagi apa gitu ya. Saya membiasakan untuk senyum guys. Senyum itu mengubah atmosfer hati saya juga. Ya. Senyum, menyapa orang, halo. Ya Pak, Bu. Saya kadang-kadang di tempat umum suka nyapa orang. Ya, gitu ya. Nah, lalu kamu tahu nggak? Memilih hati riang gembira, memilih bersenang-senang, memilih happy, ya. Itu juga membuat kita sehat. Amin. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Nah, saya dengar gini guys. Penyebab utama penyakit itu datang itu bukan karena makanan atau pola hidup yang utama. Saya pikir makanan dan pola hidup awalnya, tetapi pikiran kita. Ketika pikiran kita sering stres, kita gagal mengelola pikiran kita, ya, itu ternyata menjadikan kita gampang sakit. Imun tubuh kita turun, ya, sehingga kita gampang lemah, tubuh kita gampang sakit. Guys, jangan stres ya. Memilih happy-happy. Pilihlah bersenang-senang. Pilihlah bahagia. Amin. Banyak tertawa. Amin. Yuk kita coba tertawa. Agak garing ya. Tapi kembangkan itu. Ya, latih kamu tertawa. Nah, selain itu guys, kalau kita happy, kalau kita tertawa, ya, itu juga membawa suasana. Ya, suasananya jadi indah. Suasana jadi menyenangkan. Nah, saya kasih tips ya. Kalau kamu datang atau baru datang ke sebuah kumpulan, entah itu di keluarga, entah itu di teman-teman pelayanan, teman-teman di kantor, ayo, kamu banyak mengekspresikan happy di situ. Ya, banyak ramah, senyum, kadang-kadang kasih joke, ya. Sehingga apa? Suasana di mana kamu hadir itu akan diberkati sama kamu. Kamu seperti membawa sukacita, ya, membawa kesukaan, membawa kesenangan. Amin. Nah, guys, apalagi kamu yang sehat, tahu nggak? Banyak teman-teman kita, saudara kita yang saat ini pengen kayak kita. Dia mungkin sedang ada di rumah sakit, terbaring kesakitan. Kita yang sehat, ayo bersyukur, happy-happy. Ya, menikmati. Ya. Kita bisa bersyukur banyak hal yang kita miliki. Contoh, kamu punya tempat tinggal. Banyak orang di kolong jembatan, kedinginan, kehujanan, gak punya tempat tinggal. Meskipun mungkin tempat tinggalmu masih ngontrak, it's okay. Bersyukur. Bersyukur kamu masih hidup. Benar gak? Karena banyak yang sudah mati. Banyak yang kena COVID beberapa tahun yang lalu, meninggal. Banyak banget. Tapi kita masih dikasih anugerah, dikatakan tadi. Ya, ayo menikmati. Ayo happy. Amin. Saya berani bilang banyak orang yang iri dengan posisi kita saat ini. Nah, sebab itu jangan murung, jangan stres, nikmati.
sukacita yang daripada Tuhan ya. Ya. Saya mau baca buntutnya ayat tadi ya. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Hidup ini pendek, hidup ini karunia, ya. Lalu saya baca lanjut. Sebab itulah bahagianya. Ya. Menikmati hidup yang pendek yang dianugerahkan. Itu adalah bahagia kita. Ayo bahagia. Jangan lupa bahagia. Amin. Jangan lupa bersenang-senang. Jangan lupa tertawa. Jangan lupa happy. Even hidup ini gak sempurna. Even hidup ini gak ideal. Even hidup ini banyak tekanan dan masalah. Pilihlah bahagia. Pilihlah bersuka cita. Dan terakhir saya mau bilang gini guys. Alasan utama kita happy dalam hidup adalah kita punya Tuhan Yesus yang begitu berharga, yang mengasihi kita, dan jangan lupa Dia telah menembus dosa kita sehingga kita dibenarkan. Kalau kita mati, kita pasti ke surga. Saya bisa buktikan dengan banyak ayat. Kalau orang percaya Yesus sungguh-sungguh lahir baru, dia gak takut kematian. Kenapa? Karena pasti diselamatkan. Saya mau bilang gini teman-teman semua. Hal yang paling berharga yang kita terima dari Tuhan Yesus bukan sakit disembuhkan, miskin jadi kaya, bukan. Tapi apa? Kita diberi keselamatan di dalam Kristus. Amin. Sehingga kita gak perlu takut lagi. Amin. Kita sudah dibenarkan. Guys, semoga renungan ini memberkati. Amin. Bagikan firman ini, renungan ini, supaya orang-orang yang hidupnya mungkin dalam tekanan, kesedihan, terpuruk bisa dibangkitkan dan diberkati. Bisa sukacita, bisa bersenang-senang, bisa bahagia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Guys, boleh saya berdoa buat kamu? Yuk kita satu dalam doa. Taruh tanganmu di dada. Bapa di sorga, hamba mau berdoa buat teman-teman semua yang taruh tangan mereka di dada saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang mengangkat beban, keluh kesah, masalah yang sedang menimpa hidup mereka. Dalam nama Yesus, Engkau memberikan kelegaan. Dan meskipun hidup ini tidak ideal, tidak sempurna, tapi hamba berdoa kiranya mereka semua anak-anak-Mu ini boleh menikmati, bersenang-senang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Yo Tuhan, penuhi mereka dengan sukacita-Mu. Penuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu. Tolong mereka. Biar mereka banyak tertawa dalam hidup mereka. Biar mereka banyak ucapan syukur. Dan mereka boleh mengalami merasa bahagia dalam hidup mereka. Kenapa? Karena Engkau baik. Kasih-Mu cukup buat kami semua. Oh terima kasih Tuhan. Berkati konten ini. Biar menjadi berkat yang besar bagi anak-anak-Mu yang lain. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Guys, saya senang bisa berbagi ini. Semoga konten ini memberkati kamu ya. Tuhan Yesus berkati.